Saudara-saudara terkasih, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Sabda Siap Saji yang biasanya dilaksanakan pada pagi hari ini, tetapi sore inilah baru kami tampil. Di sini kami bersama dengan Pastor Agus Bere, Pastor Paroki Roh Kudus Babakan Bali, dan Marco siswa seminari. Maka mari kita dengarkan doa dan juga Injil yang akan dibacakan nanti oleh Romo Abel. Silakan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Silakan. Hari ini kita akan mengambil Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, bila kalian berdoa janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jika kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Romo Agus berdoa. Ketika masih kecil diajarkan oleh orang tua doa Bapa kami sesuai dengan bahasa dialeknya. Baik, saudara-saudari, saya akan berdoa dengan bahasa Tetun. Ini bahasanya kami dari orang tua. Amin ama ihalalehan, ami husu ema hotu atuna luli itakan naran, itakan poho rai atumai, itakan hakara dadiba, iharai klaran nudan ihalalehan. Ami husu ita uhin atu foba ami kan han loro nia, no ita atu fo per dua baan. Ba ema nebena susar ami, no ita atu daka ami, iha mau finularan. Ami kita halo salah, no ita atu suri ami hosiat. Amin. Romo Agus, sejak kapan orang tua mengajarkan doa pada Romo Agus sendiri? Ketika kami mulai masuk SD, tentu sudah bisa mengerti sedikit karena di sana bahasa Indonesia belum terlalu bisa dikenali oleh orang tua secara khusus karena mereka tidak sekolah. Jadi mereka hanya bisa mengajarkan kami doa dengan bahasa asli, bahasa daerah. Demikian Romo. Ya, kita mempunyai pengalaman rohani masing-masing, dan kita diajarkan oleh orang tua doa dasar. Dan doa Bapa kami ini adalah doa yang sederhana tetapi penuh makna. Doa yang penuh dengan inspirasi dan kreasi, yang menggambarkan relasi kita dengan Bapa, dekat satu sama lain. Doa
Bapa kami menggambarkan relasi anak dengan Bapa, bukan seperti paman. Misalnya kita tidak berdoa, paman kami yang ada di surga, ya, tetapi Bapa kami yang ada di surga. Bapa merupakan ayah kandung darah daging, sehingga permohonan anak kepada Bapa sejak kecil pasti dikabulkan. Misalnya anak kecil merengek-rengek, dia haus, lapar, langsung diberi minum susu dan sebagainya. Kalau sudah mulai besar, anak laki-laki kalau tunjuk-tunjuk bola pasti dibelikan bola. Sementara gadis-gadis kecil menunjuk boneka akan diberi. Itulah relasi antara anak dengan Bapa. Maka Yesus mengajarkan relasi itu agar kita dengan Bapa begitu dekat. Katakan dengan tulus, dengan jujur apa yang kita kehendaki. Lalu laksanakanlah apa yang menjadi impian Bapa. Maka di dalam doa Bapa kami kita diajarkan oleh Yesus sendiri siapakah Bapa itu. Luar biasa, Bapa yang penuh dengan kasih sayang ini telah memberikan kepada kita karena situasi dosa putranya melalui Bunda Maria dengan fiat-Nya, aku ini hamba Tuhan, lalu lahirlah Yesus Allah yang menjadi manusia. Dan dia mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bahkan Santo Ignatius mengatakan ad maiorem Dei gloriam, yang penting kemuliaan Tuhan. Jadilah kehendakmu, yaitu bahwa kita harus hidup dalam cinta kasih karena Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Dia juga memberikan kepada kita doa. Berikanlah kami rezeki secukupnya agar kita sadar bahwa kita harus bekerja, berdoa dengan sekuat tenaga karena kita ingat dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa berdosa, manusia harus bekerja. Wanita harus melahirkan dan pria harus bekerja. Karena dosa-dosa, maka kita harus bekerja dengan peluh dan keringat kita. Kita tidak bisa membalikkan telapak tangan untuk bekerja. Maka kita perlu bekerja dan berdoa. Salam dokar. Kemudian kita juga dalam doa Bapa kami luar biasa diajarkan oleh Yesus. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Hal itu menggambarkan bahwa Allah adalah Maha Rahim, dan melalui kerahimannya kita belajar untuk saling memaafkan karena kita tidak sempurna. Sering keluarga-keluarga menjadi retak karena mereka tidak saling memaafkan, bahkan saling berpisah, lalu anak terlunta-lunta. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang tahu bahwa kita tidak pernah sempurna, dan dalam menghadapi ketidaksempurnaan pasangan, memaklumi dan memahami apa yang harus kita ubah. Kedua belah pihak. Kalau kita mendengar dari istri ribut, kita diam. Sebaliknya, demikian. Maka tidak ada lagi keributan-keributan yang tidak perlu. Ampunilah kesalahan. Bila kita berani mengampuni, maka kita dibebaskan dari belenggu, jengkel, dendam, cemas. Kita percaya dengan kesabaran kita akan mendapatkan yang lebih. Maka kepada keluarga-keluarga yang punya tugas untuk menuntun anak-anak dengan doa Bapa kami, dapat melaksanakan cinta kasih setiap hari dalam mimpi seperti Bapa mau, yaitu damai sejahtera bagi kita semua. Paus Fransiskus dalam masa Covid ini mengumumkan doa Bapa kami yang sudah dipikirkan selama 16 tahun. Mengubah, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan menjadi, jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Artinya bahwa sebelum kita masuk, Tuhan sudah mengingatkan kita. Tuhan tidak mau kita terjerumus ke dalamnya. Dan siapa yang harus menangkap semua hal yang kurang beres ini? Kita yang berakal budi sehat. Melihat setiap hari Tuhan beri kepada kita matahari.
Daun-daun bergoyang karena angin, mereka bernyanyi sebenarnya. Bunga-bunga mulai mekar, mereka juga melakukan lagu merdu kehidupan. Burung-burung bernyanyi, menyatakan kasih Tuhan. Maka mari, dengan doa Bapa kami ini, kita belajar bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Bapa yang luar biasa, Bapa yang penuh kasih, Bapa penuh kerahiman. Karena itu kita belajar, terutama sebagai pastor bonus, gembala yang baik, Bapa yang baik, biarpun usianya muda sebagai pastor, punya anak-anak yang usianya lebih tua. Itulah anak-anak rohani. Jadi Marco, sebagai anak seminari, pikir ke depan. Kamu kalau dihabiskan seperti Romo Agus Bere ini disebut Romo, Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih. Maka jangan lupa kita juga mendoakan para Romo yang menjadi Bapak umat beriman. Semoga Bapak-Bapak kita ini sehat walafiat, terutama dalam masa COVID-19 ini. Dan kepada Romo Agus Bere yang sedang cemerlang ya, karena usianya sedang luar biasa, biarlah Tuhan memberkati bersama dengan Marco yang bersemangat untuk melanjutkan dan mimpi menjadi imam dan akan menjadi Bapak rohani umat. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Nanti kita akan dengarkan dua versi. Lagu Bapa Kami dalam bahasa Arab dan doa Bapa Kami dalam bahasa Mandarin. أبانا في السماوات قدوس اسمك أبانا في السماوات قدوس اسمك ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك كما في السماوات كذلك على الأرض. أبانا في السماوات قدوس اسمك ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك كما في السماوات كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا مثل ما نغفر لمن قد أساء إلينا وفي التجارب لا تدخلنا لكن نجنا من الشرير لأن إليك الملك والمجد والقوة إلى أبد الآبدين آمين.我们在地上的活，愿人多祝你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意是在地上，如同是在地上的。我们日用的饮食，今日这给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们
免人多去Satan，这我们对理想因为qua并荣耀是你的直到永远，阿门，阿门。